Hai sahabat GKI semua, senang banget karena pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Sindu dan sekarang melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Samanhudi. Salam kenal untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali seluruh hari ini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena melaluinya kami dipercaya untuk bisa menyatakan panggilan kami di dalam keseharian. Biarlah firman Tuhan yang akan kami gumulkan bersama menjadi pengingat, menjadi pendorong bagi kami untuk bisa melakukan panggilan kami dengan sebaik-baiknya. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Matius 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21 saya akan bacakan ya untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang compassion in action. Tentang belas kasih yang mewujud dalam tindakan yang nyata. Saya punya pertanyaan sederhana saudara. Kita pernah capek atau pusing nggak? Pasti nggak ada yang bilang enggak kan, semuanya pernah dalam keadaan yang capek, pernah ada dalam keadaan yang pusing. Dan kalau kita mengalami hal itu saudara, lelah, stres, atau mungkin lagi bete, ada masalah, pusing, kita energinya habis atau lagi struggle, biasanya saat kita lagi nggak baik-baik aja mengalami itu semua, apa sih yang mau Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan saat ada dalam keadaan seperti ini? Apa yang kita lakukan, saudara? Di sini siapa yang kalau lelah atau stres jadinya makan? Saya, gitu ya. Siapa yang kemudian milih tidur? Atau jangan-jangan ada yang milih lebih baik saya scroll handphone atau main game aja deh, gitu ya. Atau mungkin ada yang milih baca buku, nikmatin pemandangan sambil kopi dan ngeteh dan lain sebagainya. Ada nggak kalau yang lagi stres, lelah, pusing, malah milih ngerjain soal fisika atau matematika? Kayaknya enggak ya, karena itu akan bikin kita makin sakit kepala, saudara. Ketika kita sedang ada dalam keadaan yang enggak baik-baik aja, biasanya kita mau melakukan hal-hal yang akan membuat diri kita rileks. Kita mau melakukan hal-hal yang membuat diri kita itu ngerasa happy, ngerasa bisa istirahat dulu ya dari kepenatan yang ada di dalam keseharian kita. Pada umumnya kita melakukan itu semua saudara sebagai cara kita memberi waktu buat diri kita sendiri. Karena ketika energi kita habis, ketika tenaga kita udah drop saudara, kita butuh untuk nge-recharge lagi diri kita supaya pada akhirnya kita punya tenaga buat balik lagi ke battle hidup masing-masing. Supaya kita punya kekuatan lagi saudara untuk balik ke pergumulan kita, keseharian kita yang mungkin jelimet. Makanya saya suka satu kutipan saudara yang mengatakan even the strongest hearts need quiet places. Bahkan orang yang mengatakan bahwa oh diriku kuat,
hati aku kuat. Itu juga membutuhkan tempat-tempat yang sunyi untuk memberi waktu bagi dirinya sendiri. Nah, pembacaan kita, saudara, kita melihat bagaimana hal ini juga terjadi kepada Yesus. Yesus menyingkir dari kerumunan orang banyak. Dan dalam pembacaan kita dijelaskan bahwa ia memilih untuk mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, ya, menyingkir dari kerumunan orang banyak dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mengapa hal ini kemudian terjadi, saudara? Karena ketika Yesus menjalani kehidupan pelayanannya itu nggak selalu mulus. Ada masa di mana, saudara, Yesus juga berada dalam keadaan yang nggak lagi baik-baik aja. Ya, karena kita tahu saat Yesus melayani, saudara, maka pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu benar-benar full banget. Dia mengajar, dia menyatakan mujizat, saudara, dia melakukan karyanya itu bukan hanya sekali terus selesai, tapi berkali-kali, bahkan dalam jangka waktu yang juga nggak sebentar, saudara. Jadi pelayanannya itu full banget, saudara, dan yang dilayani itu jumlahnya nggak main-main. Ada banyak sekali orang yang datang dari berbagai kota, dari berbagai tempat untuk melihat Yesus, haus akan pengajarannya, untuk melihat mujizat yang dikerjakannya. Ya, jadi udah pelayanannya full, saudara, yang dilayani itu jumlahnya nggak main-main dengan kasus yang juga sangat beragam, saudara. Gak hanya itu, ketika kita membaca pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus itu baru kehilangan orang yang juga dekat dengan dirinya. Yesus berduka karena kematian Yohanes Pembaptis, saudaranya, orang yang mempersiapkan jalan baginya, dengan kematian yang dalam tanda kutip, saudara, ngenes karena ia harus meninggal dalam keadaan leher yang dipenggal. Keadaan Yesus ini sedang gak baik-baik aja. Dia juga sedang bergumul, dia juga dengan struggle, sehingga sebelumnya ia ingin menyingkir dari kerumunan orang banyak dan juga mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi menarik adalah, saudara, dalam pembacaan kita, ketika Yesus melihat orang banyak, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu yang membuat Yesus membatalkan, saudara, niatannya untuk bisa menyingkir dari kerumunan orang banyak dan mengasingkan diri. Ya, saat dia melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau dalam kata aslinya, saudara, belas kasihan ini maknanya adalah rasa iba dari hati yang terdalam. Jadi dari diri Yesus, dari hati Yesus yang terdalam itu ada belas kasihan yang benar-benar luar biasa. Ada keprihatinan, ada kesedihan ketika melihat orang-orang yang ada di depannya. Orang-orang yang banyak yang sudah berkumpul itu sebenarnya juga nggak kalah bergumul dengan apa yang juga dialami oleh Yesus. Ya, mereka semua datang, saudara, bukan dalam keadaan yang baik-baik aja, tapi mereka datang mencari, ingin tahu, justru ketika mereka ada dalam pergumulan mereka, entah pergumulan secara spiritual atau pergumulan secara batin, saudara, karena banyak sekali yang sakit. Dan belas kasihan ini, saudara, rasa iba dari hati yang terdalam ini membuat Yesus tidak menghentikan panggilannya, sekalipun dia juga punya masalah. Yesus nggak membiarkan masalah atau pergumulan yang ia rasakan, kelelahan, atau mungkin rasa ingin sendiri yang ia rasakan, dia nggak membiarkan itu menghentikan apa yang menjadi panggilannya. Sehingga ketika dia melihat orang banyak, saat dia melihat mereka yang bergumul itu datang, saat dia melihat bahwa orang yang bergumul itu juga bahkan ada dalam keadaan yang lapar, ia melakukan panggilannya, ia melanjutkan dan menyatakan karyanya. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, saudara, dan Yesus juga menjawab kebutuhan mereka. Yang menarik adalah saat Yesus berada dalam situasi yang gak baik-baik aja, ya, coba bayangkan kita, saudara, kalau kita ada dalam situasi gak baik-baik aja, terus ada orang minta tolong, apakah kita mau berlaku seperti Yesus? Mungkin enggak, ya. Mungkin kita akan bilang, saya juga lagi sakit kepala, ngapain saya juga ngurusin orang lain, ya. Nanti kalau misalnya saya ngelakuin ini, bisa-bisa saya yang jadi repot, dan lain sebagainya. Yesus dalam teladan tindakannya, saudara, ingin mengajarkan kepada kita sebuah fokus yang harusnya dimiliki oleh orang beriman. Saat banyak orang mengatakan ketika punya masalah atau pergumulan, apa yang akan terjadi padaku, Yesus justru lewat teladannya mau menunjukkan kepada kita fokus yang berbeda. Apa yang akan terjadi pada mereka kalau aku tidak melakukan sesuatu.
Jadi daripada berpikir, aduh nanti saya akan capek, saya akan repot, nanti jangan-jangan saya jadi rugi kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya jadi peduli, saya menolong, berbuat kasih. No, bukan itu. Tapi Yesus mengingatkan kita harusnya fokus kita ada pada sebuah kesadaran kalau saya nggak melakukan sesuatu, maka apa yang akan terjadi ya kepada mereka. Kalau saya nggak berbuat sesuatu, maka apa yang akan terjadi pada mereka. Karena yang namanya belas kasih, yang namanya mengasihi, itu udah pasti akan repot dan butuh effort alias usaha, saudara. Gak mungkin enggak. Ya, jadi kalau fokus kita apa yang akan terjadi padaku aja, maka percayalah sampai kapanpun kita nggak akan mengerjakan apa yang jadi panggilan kita. Yang menarik adalah saat Yesus melihat mereka, dia tergerak oleh belas kasihan, Yesus kemudian bersedia untuk berkarya di tengah-tengah mereka. Tetapi yang menjadi unik adalah, saudara, respons para murid yang berbanding terbalik dengan apa yang jadi respons Yesus, saudara. Ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, para murid justru nggak merasa bahwa pergumulan orang-orang itu adalah bagian dari misi mereka. Maka nggak heran saat orang-orang yang bergumul itu datang, saudara, dan mereka juga melihat gitu ya, maka murid mengatakan bahwa tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Para murid nggak melihat pergumulan orang-orang itu sebagai bagian dari misi yang harus ia kerjakan. Ya, karena kalau orang lapar ya udah, kenapa harus saya yang kasih makan? Udah gitu yang dikasih makan juga bukan 1-2 orang lagi, tapi ribuan orang. Kalau laki-lakinya aja 5.000, artinya jumlah keseluruhan mungkin bisa lebih dari 15.000 orang, mana cukup? Gimana bisa? Mereka ada dalam keadaan yang kebingungan karena yang mereka punya, yang mereka pikir sebagai jawaban satu-satunya hanyalah bekal yang cuma 5 roti dan 2 ikan. Para murid ini menarik, saudara, karena mereka nggak menyadari, mereka lupa kalau mereka itu berjalan bersama dengan Yesus yang adalah Allah Maha Kuasa, saudara. Mereka lupa kalau mereka itu ada bersama dengan Yesus yang melakukan banyak karya dan mujizat. Ya, ini kan yang menarik, saudara. Para murid ada nih sama-sama Yesus, mengiringi perjalanannya, melihat ia melakukan mujizat. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka struggle, mereka justru memakai pikiran mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah. Mereka memakai solusi versi mereka sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah, dan gak heran kalau itu yang membuat banyak orang dan para murid menjadi buntu. Karena gimana kita mau melakukan tindakan kasih, orang kita aja juga punya masalah misalnya. Saya aja kemampuannya cuma segini, saya aja ada dalam keadaan yang juga terbatas, kayaknya nggak mungkin. Ya, jangan-jangan saudara, kita sering kali tertahan untuk melakukan panggilan kita karena kita terhalang oleh pikiran kita sendiri, oleh solusi diri sendiri yang kita pandang sebagai hal yang paling benar. Yesus menegaskan bahwa mungkin ini kelihatannya mustahil, ini sesuatu yang kayaknya kalau dipikir-pikir lewat logika kalian itu sesuatu yang ya memang susah, tapi Yesus mau mengajarkan bahwa ada prinsip saat kita menghidupi panggilan kita, bahwa saat kita mengalami situasi yang berat, saat kita mengalami situasi yang sulit, seperti Yesus bersedia untuk bisa melihat penderitaan mereka, untuk do something dalam penderitaan mereka, berbuat sesuatu, maka Yesus juga mau menegaskan bahwa kita pun nggak boleh tinggal diam, bahwa kita pun harus melakukan sesuatu, bahwa kita pun harus punya kesadaran untuk bisa berkarya dan berdampak bahkan dalam keadaan yang mungkin sedang gak baik-baik aja. Kenapa Yesus menegaskan atau meneladankan hal ini, saudara? Karena dia mau mengingatkan kita bahwa saat kita hadir di tengah-tengah hidup bersama, kita ini punya misi loh. Orang Kristen itu gak pernah hidup hanya untuk dirinya sendiri, gak boleh hidup hanya untuk dirinya sendiri, karena kita punya misi belas kasih untuk dinyatakan, untuk disalurkan kepada semua orang, bahkan dalam keadaan yang kayaknya mustahil sekalipun. Ya, ini yang harus jadi prinsip utama. Jangan kesulitannya yang jadi utama, prinsipnya dulu kita diingetin bahwa kita tuh punya misi yang harus kita kerjain. Kita punya tugas yang harus kita nyatakan. Dan kalau kayaknya situasi kita berat, kayaknya situasi kita nggak mudah,
kayaknya nggak mungkin, jangan biarkan itu menghalangi. Karena kalau kayaknya nggak mungkin dan susah, terlalu berat, kita udah buntu, kita tuh diingetin kita punya Tuhan yang luar biasa loh dalam kehidupan kita. Kita diingetin bahwa kita sejak awal itu nggak sendiri, karena ada Allah yang menyertai kita. Maka saya suka satu kutipan yang mengatakan, saudara, the greatest act of faith is when a person realizes that they are not God and that they have God. Ya, bahwa tindakan iman yang terbesar adalah ketika seseorang menyadari bahwa mereka itu bukan Tuhan dan bahwa mereka punya Tuhan. Tapi bukankah dalam kesadaran kita ada banyak orang yang merasa bahwa kunci jawaban itu ada pada dirinya sendiri? Kan gitu ya, saudara. Ya, hari ini kita mau diingatkan bahwa saat kita bergumul, saat kita lagi susah, kayaknya capek dan berat, ingat, seberat apapun permasalahan kita, jangan cari jawaban atau penyelesaian di luar Tuhan. Kita punya Allah yang menyertai kita, mengasihi kita dengan luar biasa. Kita punya Allah yang jadi kunci jawaban, yang jadi sumber kehidupan, yang punya grand design kehidupan kita, yang menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Kita punya Allah yang mampu melakukan apa yang nggak bisa kita bayangkan. Oleh karena itu, saat rasanya buntu, rasanya susah, saat rasanya nggak mudah, Tuhan bilang, jangan biarkan itu menghentikan kamu. Ingat, kamu punya Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan, tapi kita punya Tuhan. Ingat bahwa kita akan dimampukan, bahkan mungkin dalam cara-cara kita nggak bisa bayangkan. Kita akan dicukupkan, ya. Bahkan mungkin dalam cara-cara kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Dalam cara-cara yang kita nggak pernah duga, ternyata Tuhan kasih dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama. Jadi kita mau belajar hari ini saat Yesus pada akhirnya menyatakan kasih-Nya. Dia menyatakan belas kasih itu dalam tindakan yang nyata dengan memberikan mereka makanan. Dia mau mengajar kita, jangan sampai kesulitan atau masalah menghalangi kita untuk melakukan misi kasih. Karena sejak awal misi kasih itu adalah panggilan kita. Dan percayalah, kalau kita punya kesadaran, itu misi yang harus aku kerjain loh. Apapun keadaanku. Kalau kita punya kesadaran itu, menanam itu dalam diri kita, mempraktikkan itu, percayalah saudara, kita akan selalu bisa menemukan caranya ketika kita mau mengasihi. Kita akan selalu bisa menemukan caranya kalau kita mau untuk mengasihi. Lain halnya kalau kita nggak mau. Kalau kita nggak mau, saudara, ada caranya pun kita nggak sudi melakukannya. Ya, Tuhan bilang yang penting pegang dulu prinsipnya. Ingat kita punya misi yang harus dikerjain. Oleh karena itu yang dipilih itu caranya untuk mewujud nyatakan, itu yang dipilih. Bukan mau atau enggaknya mengasihi. Mengasihi itu bukan pilihan, saudara. Saya mau mengasihi nggak ya? Kayak saya sekarang lagi ada cuan, boleh deh. Kayak sekarang saya lagi bisa, oke deh. Saya lagi mood nih, oke deh. Enggak. Mengasihi itu bukan pilihan, saudara. Itu udah pasti harus kita lakukan. Tapi caranya gimana? Itu yang bisa kita pilih. Itu yang bisa kita temukan. Itu yang bisa kita olah. Bahkan kalau ada dalam keadaan kita ingin melakukan sesuatu, tapi rasanya nggak mudah, rasanya berat, rasanya nggak mungkin, kita bisa minta Allah loh. Tapi problemnya kita punya hati nggak untuk peduli, untuk menyatakan itu dalam tindakan yang nyata. Ya, mengasihi itu, saudara, akan mewujud dalam cara-cara yang bisa menjadi berkat kalau orang-orang punya kesadaran untuk melakukannya. Ya, kalau kita ada dalam keadaan yang lelah, capek, lagi pusing, lagi punya masalah, pulang ke rumah diribetin sama orang-orang rumah, kita bisa milih untuk tetap menyatakan kasih loh. Gak perlu teriak-teriak dengan mengatakan, saya capek ya, saya butuh waktu, bisa diem gak semuanya. Kita gak perlu teriak-teriak, kita bisa tetap menyatakan kasih walaupun kita capek, saudara. Kita bisa bilang loh, saya lagi capek nih, boleh gak duduk dulu 15 menit, nanti baru saya bantu kerjaan di rumah. Baru nanti saya main ya sama adik di rumah. Kalau kita lagi ada dalam kekesalan, saudara, ya, kita istilahnya ada orang yang curhat, kita juga udah pusing curhat, kita bisa loh memilih untuk merespons dengan kasih dan nggak mengatakan, saya juga pusing, urus aja masalah kamu sendiri. Kita bisa loh nggak seperti itu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa saya juga lagi bergumul nih, lagi sama-sama capek. Kita saling berdoa yuk untuk satu dengan yang lain.
Ya, akan selalu ada cara yang kita bisa temukan, saudara, kalau memang kita punya kesadaran untuk mengasihi. Maka biarlah teladan yang Yesus lakukan juga menjadi pengingat bagi kita untuk melakukan apa yang jadi bagian kita. Ingat, saudara, gak ada orang yang gak punya masalah. Semua punya masalah, sampai mati kita punya masalah. Semua juga capek, semua juga pusing, semua juga lelah, ya. Tapi kalau kita menjadikan itu halangan untuk melakukan kasih, percayalah sampai mati pun kita nggak akan melakukan apapun. Ya, semua juga punya masalah, semua juga capek, semua juga lelah, tapi kita diingetin apapun keadaan kita, mari tetap temukan cara untuk menyatakan kasih kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita, kita bersatu dalam doa. Tuhan sertai kami dalam hari-hari yang kami jalani. Kiranya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan kami dimampukan untuk dapat menjadi berkat, untuk dapat menyatakan kasih, menyatakan kebaikan Tuhan lewat keberadaan diri kami, dan kami sungguh rindu biar itu semua boleh menjadi hal-hal baik yang menjadi kesaksian dari kehidupan kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan kekuatan, sehingga melaluinya kami juga boleh menikmati dan menjalani hari kami dengan sukacita. Kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh rancangan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang mampukan kami untuk berproses dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selamat menjalani hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa bagikan renungan ini sehingga bisa memberkati lebih banyak orang. Selamat menjalani hari, Tuhan berkati. Bye.